Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Oke, puji Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan pagi ini bisa sama-sama kita memuji Tuhan lagi di tempat ini. Mari kita mau memberikan hati kita yang terbaik pagi ini, hidup kita yang terbaik pagi ini. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa kita mau percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Tidak mudah kita memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan tanpa syarat, tidak mudah tanpa syarat sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Tapi mulai pagi ini kita mau belajar mempercayakan hidup kita tanpa syarat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku tetapkan hatiku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk senangkan hatimu, ku nyatakan imanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk senangkan hatimu. Ku tak menyerah walau kadang kami belum mengerti. Ku tak menyerah walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk senangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Menyerah walau kadang ku tak mengerti. Keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang dari Tuhan, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku
tetapkan hati kami percaya 100% kepada Engkau Tuhan, tanpa syarat. Yes, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, kami mau senangkan Tuhan, hatimu. Haleluya, kami mau tetapkan hati kami percaya tanpa syarat kepadamu Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Oh Roh Kudus, Engkau yang manis. Haleluya, haleluya. Kami mau percaya tanpa syarat. Haleluya, haleluya, haleluya. Rasanya mungkin tidak mungkin, rasanya sulit buat kita percaya kepada Tuhan tanpa syarat. Kita selalu minta Tuhan yang memberikan janji, menunggu Tuhan memberikan berkat-Nya baru kita percaya. Tapi mulai pagi ini kami mau tetapkan hati kami Tuhan. Kami mau percaya tanpa syarat. Kami mau jadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan, mempercayai Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Yes, amin. Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku ya Tuhan, tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, hatimu. Sekali lagi kami mau senangkan Kau Tuhan, senangkan hatimu. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau senangkan Engkau Tuhan lewat hati kami yang percaya kepada Tuhan. Setiap kita yang siap meninggikan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan, nama yang berkuasa. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan, Tuhanku menara yang
di atas segala. Yes, nama yang telah membebaskan kita, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja, Engkau yang termulia. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Yes, ya yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. Ada satu nama yang berkuasa. Siapa tadi namanya? Yesus. Ada satu nama. Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Singing glory, praise the Lord. Mari sama-sama angkat tangan untuk Tuhan. Singing glory, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Yes, kami mau puji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Singing glory, hallelujah. Praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Mari sama-sama kita angkat tangan, kita puji namanya. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah. Katakan dengan kanan kirinya, oh my brother. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Singing glory. Praise the Lord. Sama-sama angkat tangan di atas kepala buat Tuhan. Singing glory. Praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Once again, singing glory, hallelujah, praise the Lord.
Yuk Bapak Ibu Saudara, mari kita mau tetap andalkan Tuhan, mempercayakan Roh Kudus akan pegang kendali dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tidak mampu Tuhan jalan sendiri tanpa Engkau. Kami mohonkan Engkau Tuhan. Kami mohon Roh Kudus yang terus pegang kendali dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Panggil nama Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Sekali lagi kita mau katakan, pegang tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau sama-sama bangkit berdiri. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Kudus nama-Mu Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam
lagi. Dia yang beri kemenangan, yang beri menang. Yesus namanya. Haleluya. Namamu kudus, kudus Tuhan. Oh Roh Kudus, Engkau yang termanis, Engkau yang termanis. Kami tak bisa hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Roh Kudus. Yesus, terus pegang hidup kami. Mari panggil nama Yesus, nama yang beri kemenangan, nama yang beri damai, nama yang beri sukacita, nama yang membebaskan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus, Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus pegang erat hidupku, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup, Engkau alasan selamaku hidup, Engkau alasan selamaku hidup. Amin. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Boleh sekali lagi katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang sangat indah pagi hari ini bersama-sama kami umat-Mu ada di tempat ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari kekuatan kami hanya ada di dalam Tuhan. Kami tidak mungkin jauh dari Tuhan. Satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kami
Bahkan ketika kami melangkahkan kaki kami di tahun yang baru ini, di hari yang ke-14 ini Tuhan, kami masih terus akan merindukan tuntunan-Mu Roh Kudus. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa tuntunan Roh Kudus. Kami tidak mau, kami harus jatuh berkali-kali karena kami dipimpin oleh akal kami, pengalaman kami, dipimpin oleh kemauan kami. Tetapi akhirnya hanya akan berujung kepada kegagalan, hanya akan berujung kepada ketidaknyamanan dalam hidup kami. Sebaliknya Tuhan, kami mau dituntun oleh Roh Kudus. Itu sebabnya pagi hari ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berkatalah, tuntunlah kami melalui perkataan firman, sebab kami percaya setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu sebabnya Tuhan, berikan kami telinga dan hati seorang murid untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan di dalam nama Yesus. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Shalom. Ya, bagaimana kabar kita hari ini? Haleluya. Jenengan sehat itu anugerah Tuhan ya. Tadi malam kami ada di Pagi Saji Bapak Ibu. Kalau panjenengan masih ingat, Bapak Pendeta Yeremia beserta istrinya dan ada 8 jemaat yang dibawa waktu Natal bersama-sama dengan kita di rumah Om Yudi waktu itu ya. Mereka dari Pagi Saji kira-kira 4 bulan yang lalu, perintisan itu baru dimulai dan itu bukan GSCA, tetapi puji Tuhan saudara-saudara bukan soal organisasinya, tapi di tanggal 9 Januari yang lalu mereka memutuskan untuk bergabung bersama-sama dengan kita, berada dalam sebuah komunitas kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita ini memiliki sebuah komunitas yang di dalamnya ada 4 gereja. GSCA Eklesia di tempat ini, GSCA Immanuel, GSCA Poh Gajih, dan ada satu lagi yang namanya GSCA Pakis Aji ya di Malang. Jadi walaupun kita berbeda daerah, ada Jatim 2 di sini, saudara-saudara kita di Malang Jatim 1, tapi kita ini berada dalam sebuah komunitas. Jadi kita akan bergerak bersama-sama dimulai dari tahun 2024 ini. Jadi seolah-olah kita hanya beberapa orang di tempat ini, tapi sebenarnya kita dalam sebuah keluarga besar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 14 hari ya kita sudah lewati sampai dengan hari ini 2024. Apakah jenengan sempat membuat sebuah resolusi tentang apa yang saudara rindukan di tahun 2024 ini? Ya, kenapa ini ya dianggap penting oleh kita, oleh orang-orang Kristen, oleh banyak gereja pada umumnya ketika memulai tahun baru, saudara-saudara, ya kita menginginkan ada sesuatu yang jauh lebih baik. Kalimat itu terlalu klis barangkali ya, tapi kita merindukan secara spesifik masing-masing pribadi, masing-masing keluarga, terhadap keluarga kita, terhadap usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, dan juga untuk gereja kita. Nah, saudara-saudara sempat membuat sebuah kerinduan, keinginan apa yang saudara rindukan di tahun 2024? Bukankah firman Allah mengatakan berkali-kali ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus harus menanyakan ulang kembali, mengkonfirmasi kembali, menanyakan ulang kepada orang yang betul-betul ingin disembuhkan. Yesus menanyakan, apa yang engkau mau dariku? Ya, maka orang sakit ini mengatakan, aku ingin sembuh. Dan saudara melihat di Alkitab, mujizat bisa terjadi. Orang ini benar-benar mengalami kesembuhan. Halo Bapak Ibu, saudara-saudara, masih mempercayai Tuhan dengan kuasanya di tahun 2024 ini? Saya yakin masih, tapi apakah saudara tahu bahwa Tuhan juga punya maksud pribadi untuk setiap kita? Kalau untuk gereja, ya saya yakin ya gereja ini sebuah lembaga yang diciptakan oleh Tuhan sendiri ya, bukan soal denominasinya, tapi soal orang-orang percaya yang kepada Tuhan yang firman Allah katakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, kita ini adalah umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib, kemudian kita diutus ke dunia ini untuk memberitakan kabar baik supaya ada banyak orang yang diselamatkan melalui panjenengan dan saya. Karena tidak semua orang loh dipilih oleh Tuhan. Jenengan nyadar buatan. Kalau Pak Moci, kalau Mas Widodo, kalau Pak Hari, dan semua orang yang ada di tempat ini, kita ini orang yang dipilih oleh Tuhan. Halo Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, Tuhan sudah menetapkan kita loh. Bukan karena siapa kita, sanes. Tapi dalam kehendaknya Tuhan, dalam kemurahan hatinya Tuhan, Dia memilih kita. Tidak peduli latar belakang panjenengan. Mungkin dulu beragama lain ataupun kita diangkat dari lembah kekelaman, dari dunia hitam orang bilang. Sekarang menuju dunia putih. Om Han jadi juaranya. Ya, sudah sangat putih dan itu juaranya. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus bersyukur mengenai hal ini. Ayo kita nyadari dulu betapa kita bersyukur. Anugerah Tuhan loh yang membuat saudara dan saya dipilih oleh Tuhan sehingga kita diselamatkan. Ya, ini anugerah, murni anugerah Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya. Dan itu sebabnya Tuhan itu punya maksud untuk masing-masing pribadi. Boleh kita lihat kiri kanan kita dan ngomong sebentar. Tuhan punya maksud untuk jenengan. Maksud baik atau maksud jahat? Tuhan itu punya maksud, artinya begini, ayo kita menyetujui di hati kita dan di pikiran kita. Tuhan punya maksud yang baik, punya rancangan yang baik untuk setiap kita. Di tahun 2024 ini jangan ragu untuk memiliki kerinduan yang besar, untuk memiliki tujuan yang besar, supaya hidup kita ini bermakna. Dan hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan tentang hidup yang bermakna. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah jenengan merasa 14 hari ini kok tidak ada perbedaan ya dengan tahun 2023? Ada yang merasa jenengan melihat hari-hari di 14 hari ini, jenengan rasa ini sesuatu yang berbeda dibanding 2023, atau biasa saja memasuki tahun baru, ya kok nggak ada perubahan apapun ya, nggak ada sesuatu yang menarik ya. Yuk kita melihat Alkitab kita supaya semua panjenengan dan saya diingatkan kembali. Filipi pasal 1 ayat 21. Ini sebuah pernyataan iman, tapi juga bukan sekedar iman. Ini semacam core value-nya Paulus yang saya yakin ini juga akan menjadi nilai besar dalam hidup kita. Filipi pasal 1 ayat 21. Kita baca bersama nggih, 2, 3. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah leres. Napa ngaten Pak Moji? Nggih tapi mantuk baru nggol sikil Mas Wid. Sudah siap? Siap. Dipikir baris berbaris nopo. Ya. Saudara-saudara, ada seorang ahli ilmu jiwa dari Austria. Saya harus membaca namanya. Karena di sini tidak tertulis Agus Berani Nadi. Nah, itu kan lebih familiar di mulut kita ya, di lidah kita. Tapi ini namanya Viktor Frankl, lu kan rada aneh ya. Ini agak sulit disampaikan oleh lidah orang yang suka mendol. Viktor Frankl ini sempat dipenjara oleh tentara Nazi dari Jerman pada masa-masa pembantaian, ini genosida, ini disebut genosida ya, terhadap orang-orang Yahudi. Jutaan orang Yahudi berusaha dibinasakan oleh Nazi, tentara dari Jerman. Ya, dipimpin Adolf Hitler. Saya yakin sejarah mencatat ini dan saudara-saudara sempat mendengar. Nah, salah satu orang yang selamat adalah Viktor Frankl, ya. Yang kemudian, ya, dia
dia betul-betul menyadari betapa hidup waktu itu sampai hari di mana dia masih hidup itu adalah sebuah anugerah. Bayangkan dia orang berketurunan Yahudi ya, yang masih bisa bertahan hidup di tengah pembantaian jutaan orang-orang Yahudi pada masa genosida oleh tentara Nazi Jerman waktu itu. Dan saudara-saudara, akhirnya dia menulis sebuah buku yang kalau dalam bahasa Indonesia disebut Pencarian Manusia akan Makna Hidup. Pencarian manusia akan makna hidup, dan tercatat buku ini menjadi salah satu the best seller, buku yang paling laris yang dimiliki ya oleh banyak orang waktu itu, karena melewat membaca buku ini pikiran banyak orang mulai dibukakan tentang makna hidup. Dia membuat sebuah statement seperti ini, Bapak Ibu. Saya berani berkata bahwa di dunia ini tidak ada yang dapat benar-benar menolong seseorang untuk terus bertahan hidup. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun. Kalau kalimat ini ditulis oleh Frank Victor tadi atau Viktor Frankl tadi, maka ini sebuah pengalaman hidup. Ya, jadi buku ini bukan sekedar hasil ide seorang manusia tentang makna hidup, tapi betul-betul dihidupi. Dia menulis sekali lagi, saya berani berkata bahwa di dunia ini tidak ada yang dapat benar-benar menolong seseorang untuk terus bertahan hidup. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, selain pemahaman bahwa sesungguhnya hidup seseorang itu bermakna. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat dengan pola berpikir yang sedikit berbeda sekarang. Ini kan tahun baru, ya. Mari kita melihat bahwa hidup kita ini adalah hidup yang bermakna. Setuju, katakan amin. Ya. Tuhan Yesus sudah mati dan menolong kita. Bukan hanya dalam kekekalan dia hidup. Bukan hanya dalam kekekalan kasih-Nya dibuktikan melalui ketritunggalan Allah. Tapi dalam sejarah manusia tercatat. Yesus datang ke muka bumi ini yang adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan membuktikan kasih-Nya kepada kita. Melalui hidupnya sebagai seorang manusia biasa. Supaya sebagai manusia biasa dia ngerti rasanya lapar, ya, rasanya ditinggalkan, rasanya sedih, rasanya gembira, rasanya marah, ya. Supaya dia tahu bukan sekedar sebagai Allah yang duduk di tahtanya, yang menghukum setiap orang yang bersalah, memberi ganjaran atau pahala buat orang yang menyenangkan hatinya. Ini Allah yang mekanisme banget. Allah kita bukan seperti itu. Dia memiliki hati yang sangat lembut. Dia datang ke dunia ini. Sehingga kalau dia ngomong aku ngerti penderitaanmu, betul-betul dia ngerti. Karena dia ngalami sebagai manusia. Nah, saudara-saudara, mari kita bersyukur mengenai hidup ini. Nah, karena hidup saudara dan saya ini sudah dipertaruhkan oleh Tuhan di kayu salib. Itu sebabnya jenengan dan saya harus tahu hidup kita ini bermakna loh. Ya. Karena sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita dipilih dari miliatan orang di muka bumi ini. Lu enggak main-main ini. Ini luar biasa. Entah jenengan sebagai apapun, mau jadi bapak rumah tangga yang biasa, atau bapak rumah tangga yang sangat diandalkan karena kemampuan saudara, karena kapasitas saudara, saudara mungkin sangat dibanggakan oleh istri anak saudara, ataupun sebagai bapak yang biasa saja, atau sebagai ibu, sebagai anak-anak yang berprestasi ataupun tidak berprestasi, sebagai apapun jenengan, entah jenengan datang ke dunia ini caranya bagaimana, ya, entah dikehendaki orang tua atau tidak, enggak peduli, Tuhan enggak peduli masa lalu kita, tapi faktanya saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, dan pilihan itu bukan berdasarkan siapa kita. Nek berdasarkan siapa kita, saya enggak masuk hitungan. Saya dulu orangnya sangat minder. Ketemu orang enggak bisa. Saya lebih cenderung untuk ndelik. Bergaul hanya dengan 1-2 orang. Dan saya merasa saya orang yang menderita di dunia ini.
Tapi seiring berjalannya waktu ketika Tuhan menolong saya untuk melihat, menyingkapkan hidup saya pelan-pelan, saya nyadari betapa berharganya hidup saya ini. Walaupun mungkin waktu itu orang tua saya juga tidak menghendaki kelahiran saya di bumi ini. Tapi Tuhan menghendaki saya lahir. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang yang hidup tiba-tiba menyadari betapa hampanya hidup ini, betapa tidak bermaknanya hidup saya selama ini. Ada orang-orang yang nyadari kayak gitu, sebab kalau mungkin mereka telah mencapai sebuah keberhasilan, mereka menikmati kesenangan di bumi ini, mereka berlimpah dengan kekayaan, atau ya sekedar gelundung sajalah, yang penting saya hidup, tapi sehat tubuhnya, ya. Ya, mungkin bukan karangan keluarga yang kaya, sederhana saja, ya. Tapi tiba-tiba menyadari, kok ngene-ngene aja ya uripku ya, kok enggak ada perubahan apa-apa ya. Atau dia seseorang yang betul-betul mengejar mimpinya, lantas berada di puncak kesuksesan, seperti seorang yang naik tangga, tapi tangganya itu disandarkan ke dinding yang salah. Ya. Dan akibatnya saudara-saudara, dia menyadari hidup ini hampa walaupun dia memiliki segala sesuatu. Banyak kok kabar-kabar tentang siapa sih yang tidak kepingin jadi seorang yang ganteng bagi seorang pria, punya bodi yang bagus sehingga punya peluang menjadi seorang aktor barangkali. Dan ternyata dia punya bakat dan betul-betul berada di puncak kesuksesan. Tapi ketika dia di puncak, ya ternyata dia harus mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan itu terjadi dengan banyak, bukan hanya beberapa, banyak aktor-aktor dari Korea Selatan yang banyak digandrungi oleh anak-anak muda sekarang itu loh. Aku kepingin kok wong iku, aduh aku seandainya punya pasangan kayak gitu, ya. Ganteng memang, nggak ada kumisnya sedikit pun, nggak ada tanda-tanda ada rambut tumbuh di bulunya. Tidak ada, lawang plastik semua. Ya. Banyak kan yang kayak gitu ya dan sebagainya. Ada seorang yang mengagetkan, dia berada di puncak, banyak orang kepingin mencapai seperti posisinya dia, tapi tiba-tiba dia harus mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Loh, hidup ini seperti misteri ya, saudara-saudara. Nah, mari kita menyadari bahwa setiap manusia yang ada di muka bumi ini itu ada karena sebuah alasan yang mendasar. Jenengan dan saya ada di bumi ini bukan tanpa alasan. Siapapun panjenengan dan saya. Ya, alasan yang mendasar tersebut adalah supaya panjenengan dan saya menemukan makna tujuan hidup orang Kristen yang sudah dirancang oleh desainer agung kita, namanya Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi sudah sejak lama manusia itu berusaha untuk mencari makna hidup. Semua orang berusaha untuk mencari makna hidup, tidak peduli agamanya apa, strata sosialnya bagaimana, posisinya bagaimana. Tapi yang jelas ya, ada banyak kesalahan pemahaman manusia tentang hidupnya di muka bumi ini. Ada yang mengatakan bahwa tujuan hidupnya di bumi ini adalah untuk mencari materi sebanyak-banyaknya. Sehingga filosofinya adalah aku ingin memiliki yang banyak. Pokoknya aku pengen yang banyak. Aku mau dicukupkan dengan materi. Kalau aku sudah punya banyak uang, maka tercapai tujuan hidupku. Dan berpikir uang itu uang bisa memperpanjang hidupnya, uang bisa membeli kesehatan, uang bisa membeli nyawa, ya. Karena orang berpikir bahwa uang itu segala-galanya. Betulkah demikian, saudara-saudara? Ya. Apakah ada di antara kita yang masih punya filosofi hidup, tujuan hidup, aku harus punya banyak. Semua segala sesuatu kalau perlu harus ada di dalam kekuasaanku. Okay. Nah, saudara-saudara, berbeda loh dengan prinsip hidupnya orang percaya. Orang Kristen yang menemukan makna hidupnya seperti Paulus tadi. Di awal tadi kita sudah membaca ya, sebuah nilai hidup yang
Ini nilai hidup kekal yang Paulus ajarkan kepada panjenengan dan saya. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Kalau aku hidup di muka bumi ini, maka artinya aku harus hidup untuk Kristus. Segala sesuatu yang aku kerjakan, Kolose 3 ayat 23, apapun yang saudara dan saya kerjakan dan lakukan di bumi ini, mari melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan hanya bicara soal pelayanan di mimbar, pelayanan di gereja. Di tempat panjenengan bekerja, jenengan beraktivitas, di lingkungan jenengan, mari kita mengerjakan segala sesuatu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Mau all out untuk Tuhan di tahun 2024 ini, melakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Dilihat orang, tidak dilihat orang. Ini bicara soal motivasi. Motivasi itu yang tahu hanya jenengan dengan Tuhan. Hanya Tuhan dan kita yang tahu. Apakah kita melakukan ini untuk Tuhan atau untuk yang lain? Orang bisa dikelabui. Pendeta jenengan tidak preso. Suami, istri jenengan, anak-anak, orang terdekat tidak tahu. Tapi Tuhan dan kita yang paling tahu. Nah, saudara-saudara, mari miliki mungkin moto hidup ya. Bagiku hidup adalah Kristus. Kalau orang punya nilai hidup seperti ini, baru kemudian dia bisa ngerti mati itu keuntungan. Coba lihat jenengan presane nggih, perjalanan hidupnya Paulus ini. Saya baca saja, jenengan perhatikan. 2 Korintus 11, 23 sampai 27. Paulus ngomong kayak gini. Ia tentu memiliki tujuan yang membuatnya tetap bertahan. Ia mengatakan kepada pemimpin jemaat di Efesus seperti ini. Tetapi sekarang sebagai tawanan Roh Kudus, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku nggak ngerti. Paulus ini kan seorang rasul. Dia akan berjalan. Kemana Allah inginkan dia berjalan. Saudara, di Natal hamba Tuhan di wilayah 1 yang lalu, saya ngajak Tante Dede ke Malang, ya, dan seorang hamba Tuhan, anggota PPD di sana menyampaikan firman Tuhan sangat sederhana. Tapi saya menangkapnya ini luar biasa. Kenapa? Ayat ini seringkali dibaca. Ayat ini bahkan dilakukan. Ada yang menolong saya mungkin? Pegang keyboard, nggak apa-apa siapapun, ya, asal jangan Mas Bram, siapapun asal jangan Mas Bram, ya. Puji, ini kalimat yang digubah oleh Musa. Musa ngomong kayak gini, saudara-saudara. Aku kok lali. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Terus? Tuntun langkahku dengan kasih karuniamu. Dan seterusnya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ceritanya, ya, Musa ini dalam Keluaran pasal yang ke-30, Musa ini diperintahkan oleh Tuhan untuk berjalan, ya, memasuki tanah Kanaan. Tuhan ngomong, musuh-musuhmu akan kukalahkan bagi engkau. Musuh-musuhnya Israel ini akan dikalahkan oleh Tuhan bagi Musa. Musa ini akan disertai oleh Tuhan, Tuhan katakan, ya. Tapi ingat Musa, karena kedegilan dan ketegar tengkuan bangsa Israel, sekalipun aku memberi kemenangan dalam peperangan yang kau kerjakan, aku tidak akan bersama-sama berjalan bersamamu, tapi aku akan memberi kemenangan. Bukankah ini sebuah kalimat yang sederhana, saudara-saudara? Tapi begini, ya, seolah-olah Tuhan ngomong kayak gini, kalau sekedar usaha
memberkati usahamu, mengembangkan usahamu, aku bisa lakukan. Aku bisa berkati engkau berlimpah-limpah, sehingga engkau menjadi kaya dan sangat kaya. Kalau ukurannya soal material, engkau kepingin terkenal, aku akan berikan. Supaya engkau memiliki nama yang besar dan engkau menjadi terkenal. Tapi aku tidak akan bersama-sama dengan engkau. Mungkin ini hal yang biasa buat jenengan, ya. Tapi kalau saya coba aplikasikan di pelayanan saya. Saudara, saya tahu perjalanan waktu di tempat ini tidak mudah loh ya. Masih ingat gak kira-kira berapa tahun gereja ini usianya di tahun 2024 ini? Berapa tahun Bapak Ibu? 26 tahun. Coba yang saya tanya. Ada yang usianya 26 tahun sekarang? Boleh angkat tangan? Pak Moji, jangan. 26 tahun memang, tapi sebelum Masehi. Ada yang 26 tahun? Oke lah, 25 tahun ada. Saya tawar sedikit. 25 tahun? Lara usah izin. 4 tahun? Ya, 24 tahun, 25 tahun, 26 tahun. Jenengan lihat di kiri kanan jenengan. 25, 24 tahun, 25 tahun, 26 tahun. Itu kan usia yang cukup dewasa ya. Mbak Audi 24 tahun ya hari ini dan Desember kemarin ya, dan itu usia yang tidak muda. Dan saya lihat bagaimana anak saya Audi yang sudah bertumbuh menjadi dewasa dan melayani Tuhan, memberikan hidupnya untuk Tuhan, bekerja ya, bukan sekedar mencari uang, tapi saya lihat pertumbuhan rohaninya dan saya bersyukur oleh anugerah Tuhan. Bukan karena dia seorang anak pendeta, enggak. Pendeta itu cuma jabatan kok ya. Enggak ada upahnya dengan panjenengan semua. Sama persis. Jadi tergantung anaknya. Saya yakin bapak-bapak di tempat ini akan sangat bangga memiliki putra-putri yang mengalami pertumbuhan sampai di usia anak-anak. Sampai di usia menjadi dewasa sekarang. 26 tahun itu bukan usia yang mudah lagi. Ya bisa dikatakan sudah sangat matang, sudah dewasa, sudah bisa mengambil keputusan penting dalam hidupnya, kadang tanpa pertimbangan orang tua. Ya, perjalanan yang tidak mudah di tempat ini. Tapi Tuhan tolong kita, tuntun kita sampai hari ini. 3 tahun lebih saya ada di Malang dan saudara-saudara saya tidak pernah berpikir sedikit pun. Saya yakin Tante Dedi juga tidak pernah berpikir kalau pada akhirnya kami ini dipercaya untuk menggembalakan sidang di sebuah gereja yang menurut saya secara pribadi, ini gereja yang sudah cukup kuat sebenarnya. Dari gereja Immanuel saja sudah mecah, ada 2 gereja yang lain, namanya Ebenezer dan Parakletos. Dan 3-tiganya sama-sama bertumbuh. Itu gereja kalau jumlah jemaatnya dikumpulkan semua 3-tiganya menjadi satu kembali. Lumayan besar Bapak Ibu ya. Menjadi gereja yang mungkin menjadi jemaat gereja terbesar kalau itu ada di Kota Blitar. Ya. Sudah pecah jadi 3 gereja dan 3-tiganya berkembang dengan baik. Gereja ini cukup kuat, punya sejarah 58 tahun usianya. Tidak pernah kepikir Tuhan percayakan untuk kami menggembalakan gereja di sana. Dan saya melihat bagaimana Tuhan berkarya dengan hebat. 3 tahun lebih ini dan Tuhan itu luar biasa, saudara-saudara. Ya, sama-sama berjuang. Tapi saya lihat, ya apa ya, kadang-kadang tidak masuk di akal. Tiba-tiba kita berada dalam sebuah komunitas. Kita sudah punya 4 teman di sini. Bahkan ternyata ada gereja yang jujur saja tidak kepikir tadi malam. Kami bersama-sama berjalan. Saya disetiri oleh Pak Pendeta Irfan yang di Pokaji. Beliau mengatakan tanpa kita sadari komunitas kita ini diperhatikan bahkan oleh sebuah gereja non GSCA di Denpasar. Lu kan yuk aneh, kan tidak dekat, cukup jauh kan ya, bahkan lumayan jauh. Tapi rupanya ini diperhatikan, digembalakan oleh seorang yang usianya 61 tahun, seorang ibu. Aduh, 61 tahun baru memulai gereja, bukan GSCA. Tapi orang ini pemilik dari banyak
real estate, pemilik dari banyak villa. Jenengan gambarkan, sugihnya bukan main. Di sana tidak kurang gereja kok. Tapi kenapa melirik ke komunitas kita? Saya juga tidak ngerti. Bahkan menyatakan keinginan untuk bergabung dalam komunitas kita. Nah saudara, saya yakin gereja ini betul-betul diciptakan oleh Tuhan, dikehendaki Tuhan ada. Saya cuma bayangkan, kalau sampai sedemikian ini Tuhan bawa kami. Tuhan mengatakan mungkin bagi saya secara pribadi, kenapa saya menjadi seperti Mas Kul tadi. Saya sedang gambarkan, Tuhan bisa ngomong, Markus aku bisa berikan kepercayaan lebih besar lagi. Tapi aku tidak bersama dengan engkau. Loh apa artinya loh Bapak Ibu? Apa artinya pelayanan yang besar kalau Tuhan tidak menyertai? Kalau sekedar mengembangkan gedung gereja bangun, tidak sulit kok. Salah satu keluarga kita yang ada di Malang, dia sudah membangun lebih dari 23 gereja. Satu orang bisa membangun lebih dari 23 gereja. Terakhir kemarin dia bangun dengan dana 297 juta hanya untuk satu gereja. Apa sulitnya untuk sekedar bangun gedung besar? Saya punya keyakinan di tahun ini gereja kita ini harus di balkon, lebih naik di balkon, supaya lewat balkon setidaknya ada 40 kursi ditaruh di sana. Dari 2 meter ke sini sampai los ke depan sana, dinaikkan, supaya nanti di sini dipasang LED. Apakah ada yang sama-sama punya kerinduan dengan saya hari ini? Lu jangan lihat gedungnya, kapasitasnya, jumlah jemaat, ala sakmene wis nyaman. Saya tidak rela Bapak Ibu, ada orang-orang yang akhirnya harus mengatakan, delon gerejamu cilik lho, jemaat ning kono, jemaat gerejamu delon. Lu ini gereja milik Tuhan. Kita ini apa sih? Kita ini siapa sih? Tapi kan kita punya Tuhan yang besar, ya. Bukan ingin membuktikan diri, bukan, tapi ingin membuktikan Tuhan yang besar pemilik gereja ini, Tuhan yang telah menciptakan gereja ini, menuntun kita sampai usia 26 tahun gereja ini. Yakin dan percayalah, Tuhan mau buat sesuatu yang besar untuk gereja ini. Tapi pastikan ada penyertaan Tuhan di dalamnya, supaya hidup kita ini bermakna. Gereja kita ini di gereja yang berdampak. Untuk mencari gereja ini harus perlu BPJS kan ya, untuk mencari alamatnya. Betul ya Om Yudi, harus buka BPJS dulu supaya bisa nemukan gedung ini. Rodoknya lepit ke tempatnya ya, meskipun di kota. Dalam lah iya BPJS. GPS itu yang dipakai untuk kesehatan itu. Nah itu kan. Aku lagi ini kebalik. Ini jejek aku ndak kebalik, suwer ndak kebalik. Nah saudara-saudara, kalau orang jalan misalkan ya, sak kesasari, pasti akan menemukan GSI Immanuel kalau di Malang. Itu di pinggir jalan persis. Wong melaku kesandung nyari gereja ya ketemu kok, ada tulisannya gede. Mlebu gereja. Tapi kalau nyari gereja kita mesti jadi nyari pakai apa Oman? BPJS. Tak dongakno salah terus. Akhirnya ngurus BPJS. Ngurus kesehatan dengan GPS. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ayo kita lihat betapa bermaknanya hidup kita ini kalau dengan Tuhan. Oke, saya lanjut ya. Apa yang terjadi atasku, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, Paulus katakan, aku harus pergi ke Yerusalem. Aku nggak ngerti apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa mahkota, bahwa finansial yang berkelimpahan. Halo, apakah sama? Oh, Alkitabnya sama dengan punya saya? Ya. Oh, kalau sama berarti salah Alkitab ini ya. Tapi yang Alkitab katakan kayak gini lah.
apa yang dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas pelayanan yang ditugaskan oleh Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus ngomong, aku enggak ngerti ya, apa yang harus aku lakukan. Yang aku tahu, Roh Kudus membawa aku dari kota ke kota. Di depan Paulus itu mungkin semacam ada slide. Paulus tahu dia akan dibawa dari Yerusalem menuju ke kota-kota lain. Dan di sanalah ada penjara, sengsara yang nunggu Paulus. Nek jenengan jadi hamba Tuhan, ya gereja ini ngalami resolusi 11 kali. Tapi kan saya enggak ngerti. Tahunya saya begitu diresolusi ya sudah harus diselesaikan. Resolusi ini lagi diselesaikan. 3 kali resolusi itu capek loh. Tak pikir wis puji Tuhan. Ini selesai yang terakhir. Resolusi yang keempat. Sampai 11 kali. Sampai betul-betul menyerah. Dan wis gak ngerti, wis terserah awakmu Tuhan. Bahasa Surabaya, ini bahasa Malange ya. Wis terserah Tuhan wis. Yes. Apa maunya Tuhan. Nah saudara-saudara, Paulus waktu merenungkan pelayanannya, dia melihat semua pelayanannya itu memuaskan buat dia. Karena prinsip hidupnya, bagiku hidup ini Kristus, mati keuntungan. Menyenangkan buat Paulus. Tapi kalau jenengan lihat pelayanan Paulus, ya, catatan hidup sejarahnya pelayanannya Paulus. Paulus ini bukan orang yang berhasil secara finansial. Bukan seorang pemuda yang diidamkan untuk dipinang menjadi menantu bagi seorang ayah atau seorang ibu untuk anaknya. Bukanlah seorang yang patut diidolakan dan dipopulerkan. Enggak masuk hitungan manusia. Siapa sih yang kepingin seperti Paulus? Awalnya enak ya, atau isis lembut. Jenengan bayangkan saya khotbah terus ngantuk terus ini, kan enggak enak ya. Saya jenengan enggak bisa lihat yang lain kan. Saya bisa lihat dengan jelas dari sini. Orang-orang yang betul-betul mengaminkan firman gini. Terus miring. Aminnya kan gini, saya miring. Saya lihat. Kayak layangan putus. Enggak lama. Ibadah enggak lama, cuma 1,5 jam. Yuk nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Nah saudara-saudara, bagi banyak orang pelayanan Paulus ini enggak bermakna hidupnya. Tapi saudara lihat ya, dalam sejarah sampai dengan hari ini, alur sejarah hidupnya Paulus ini betul-betul mengubahkan banyak orang. Saudara dan saya bisa sangat diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan Paulus sampai hari ini. Kita ini buah pelayanan Paulus. Kemarin saya buka YouTube, tiba-tiba hati saya diliputi dengan kesedihan yang luar biasa. Istri anak saya enggak tahu. Saya di atas itu kan ada balkon, ya kecil balkonnya, hanya kira-kira 60 cm. Nah itu tempat di mana kadang saya curhat dengan Tuhan. Ngomong saja, dan ngomong. Malam yang lalu tiba-tiba hati saya diliputi kesedihan setelah saya baca di YouTube tentang gereja-gereja di Turki contohnya. Kalau jenengan membaca tentang Turki contohnya, ada begitu banyak. Kalau tidak salah betul ya Mas Pram ya, 9 jemaat 9 atau 7 jemaat di Wahyu itu, hampir semuanya ada di wilayah Turki. 7. Kekristenan begitu pesat pada awalnya dan itu negara Kristen, tapi sekarang 99%. Tiba-tiba ada kesedihan yang meliputi hati saya. Kok iso ya? Kok bisa ya? Banyak orang-orang dengan mudahnya meninggalkan Tuhan. Padahal hidup ini sangat, hidup jenengan dan saya itu sudah ditebus oleh darah Yesus. Pengorbanan Tuhan itu hebat dan mulia. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, makna hidup
Ya. Saya menggunakan kalimat terakhir ini saja ya. Pengenalan akan Allah itu akan memberi makna hidup buat saudara dan saya. Mengenal Tuhan itu membuat saudara dan saya betul-betul mengerti makna hidup kita. Hidup ini betul-betul bermakna kalau kita mengenal siapa Allah kita. Ketaatan kepada Allah akan memberikan tujuan dalam hidup kita. Tuhan hanya butuh ini kok, jenengan dan saya taat. Sampun, namung mekaten. Taat itu memang perlu bayar harga. Jadi saudara-saudara 2024 ini milikilah sebuah kerinduan besar dalam hidup kita. Diawali dari pernyataan Paulus ini, bagiku hidup adalah Kristus. Baru kemudian dengan mantap jenengan bisa katakan mati adalah keuntungan. Siapa sih yang tidak kepingin sesegera mungkin ketemu Tuhan? Ya, enak kok sudah menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan. 20, ini tahun ke-25 berarti saya menjadi PNS. 24? Ya, tahun ke-24 saya menjadi seorang PNS. Semakin ke kini, 7 tahun lagi saya pensiun. Bu Titis sudah say hello, sudah duluan, sudah goodbye. Makin ke kini banyak guru mengeluhkan mengenai proses administrasi dalam pendidikan. Dengan berbagai macam kurikulum yang sering kali dibaharui, kemarin baru saja. Ya. Sekarang menilai SKP, sasaran kinerjanya pegawai-pegawai ini termasuk guru-guru. Itu harus dengan platform yang berbeda. Ya. Buat orang-orang yang usianya sudah 50 tahun ke atas yang sudah tidak ramah lagi dengan digitalisasi, itu lebih menyulitkan. Sehingga orang-orang makin kekini pada usia-usia mendekati pensiun, mereka rasanya kepingin cepat-cepat pensiun. Mbok intang pensiun, ya. Karena menghadapi kesulitan ini bukan dunianya lagi. Dia lebih sulit untuk beradaptasi lagi dengan perubahan-perubahan yang terjadi yang semua platformnya digital dan buat anak-anak muda itu hal yang. Tapi tidak bagi orang-orang yang sudah 50 tahun ini, nanti di bulan Agustus 53 tahun, lalu 53 tahun, 54 tahun usia-usia kita, bapak-bapak ya, sudah tidak muda lagi. Nek jari mbahku ya si enom jane. Tapi mbahku serah nek kabeh kok. Jadi malah rada tua ya Om ya. Ya, ini usia yang agak lebih sulit beradaptasi dengan orang kepingin cepat pensiun gitu loh ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hidup ini betul-betul akan bermakna kalau kita betul-betul belajar kenal Tuhan. Ayo 2024 ini ya, kita mau lebih kenal Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Jadi, kalau sudah seperti itu, saudara-saudara, kita cari Tuhan betul-betul, nyari perkenanan Tuhan untuk hidup ini. Nah, soal yang lain itu saya kan blessing kok buat Tuhan. Berkat itu katanya mengejar orang benar dan saya yakini itu. Jadi kita tidak lagi fokusnya kepada pencapaian, materi. Itu harus ya. Tapi tujuan hidup kita ini akan semakin jelas. Bahwa pengenalan akan Tuhan itu akan memberi makna hidup dan ketaatan kepada Tuhan akan memberi tujuan hidup. Saudara menemukan sesuatu yang baru melalui firman ini? Ayo kita berdiri sama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, kunci yang tadi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hati. Oh, apakah sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha
Mari mengecap dan melihat, menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita sampai hari ini. Nyadar tidak nyadar 14 hari yang sudah kita lewati. Ini anugerah Tuhan saudara di tahun baru ini. Milikilah kerinduan yang besar di hati kita. Milikilah sebuah tekad yang bulat. Saudara dan saya mau hidup bagi Tuhan. Saudara dan saya mau hidup bagi Tuhan. Kolose 3 ayat 23 benar-benar memberkati dan menolong saya secara pribadi, dan saya rindukan ini terjadi sebagai nilai hidup dalam hidup kita. Apapun yang saudara dan saya kerjakan, mari kita melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini bukan sekedar totalitas, tetapi sebuah pengabdian hidup kepada Tuhan. Nilai-nilai yang kita bangun. Saudara dan saya mengenal Tuhan secara pribadi, maka kita akan all out bagi Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan juga akan berdampak kepada kasih kita kepada sesama. Kalau nilai hidup ini saudara dan saya miliki dan hidupi, maka saudara kita memiliki makna dalam hidup ini. Saudara bukan hanya sekedar menjalani hidup, tapi sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup ini adalah sesuatu yang anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan hidup ini. Selama saudara dan saya masih bisa bernafas, selama saudara dan saya masih bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, ayo berikan yang terbaik buat Tuhan. Ayo berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan hitung-hitungan lagi dengan Tuhan. Percayalah Tuhan memiliki maksud yang baik untuk hidup kita, rancangan yang baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, mari selidiki hidup kami, pikiran dan hati kami. Engkau yang paling tahu. Kami mau terus hidup bagi Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap melihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Kau dapati aku tetap setia. Amin Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk tuntunan Roh-Mu. Tuhan pimpin langkah kami, karena kemanapun Engkau berjalan kami rindu ada bersama dengan Tuhan. Tuhan dimanapun kami berada, apapun apa yang kami kerjakan ke depan, kami merindukan Tuhan terus menyertai kami. Kami tidak bisa jauh dari Tuhan, kami tidak mau ditinggalkan. Ya Allah maralah bayas, ya Allah mata karalah bayas. Diberkatilah seluruh umat-Mu di tempat ini Tuhan. Jamah hati setiap umat-Mu di tempat ini. Supaya setiap kami menyadari betapa bermaknanya hidup ini. Bukan karena materi yang kami miliki, bukan karena nama baik atau jaminan di tabungan kami, berapapun nilainya, yang seolah-olah bisa menjamin kehidupan kami sampai beberapa keturunan kami ke depan. Tapi biarlah kebanggaan kami Tuhan adalah Tuhan. Engkau satu-satunya alasan
untuk kami hidup di muka bumi ini. Satu-satunya alasan untuk kami melayani Engkau, satu-satunya alasan untuk kami berprestasi, baik di dunia pendidikan, di dunia kerja kami, satu-satunya alasan untuk kami bermasyarakat, bertetangga, untuk kami berdagang. Engkau satu-satunya alasan supaya melalui apa yang kami kerjakan Tuhan dimuliakan. Orang melihat kehadiran Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Betapa sungguh kami mengasihi Engkau. Kami sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab kami percaya Tuhan yang telah mengantar kami memasuki tahun baru 2024. Tuhan yang akan terus menolong kami, membimbing kami. Diberkatilah setiap kami umat-Mu yang mendengar firman, menyetujui firman ini, hidup melalui kebenaran-kebenaran firman. Nilai-nilai firman Tuhan akan benar-benar menolong kami untuk kami hidup di dalamnya. Sehingga setiap orang yang melihat hidup kami, mereka menikmati kehadiran Tuhan. Perkataan kami, pikiran kami, tindakan kami, benar-benar orang melihat bahwa itu sumbernya dari keintiman kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau sangat dimuliakan melalui hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Gunakan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk tahun 2024 ini. Terima kasih kalau Engkau mengizinkan kami masuk di tahun ini. Terima kasih Engkau memberi kesempatan buat kami semuanya untuk masuk di tahun ini. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu. Terima kasih untuk umur yang masih Tuhan percayakan buat kami. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan yang Tuhan masih percayakan buat kami. Terima kasih untuk pekerjaan. Walaupun itu sederhana mungkin Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami rindu di tahun yang baru ini Tuhan. Kami mau fokus kepada Tuhan. Mau berkomitmen untuk Tuhan. Kami rindu untuk masuk lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Kami menyerahkan seluruh anggota keluarga kami. Orang-orang yang kami cintai. Pekerjaan kami, suami, istri. Pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Kami rindu di tahun ini. Kami ingin melihat pintu rahmat-Mu terbuka untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih mari saudara yang terkasih. Kita akan pulang bersama-sama. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita. Cinta kasih dari Tuhan Yesus. Kiranya kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidup kita. Mulai hari ini saudara. Dan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita.